Ya, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapa Jemaat di Rumah. Nah, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tetap semangat ya. Di dalam menghadapi pertarungan ini kita harus menang karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Selalu memiliki pengharapan, selalu memiliki semangat untuk pada akhirnya kita bisa mengalahkan pandemi corona ini. Nah, saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah ayat yang ketiga, yaitu Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Penulis kitab Injil memasukkan satu tokoh yang bernama Tamar. Nah, kita perlu bertanya-tanya, siapakah Tamar ini? Saudara, menariknya, Tamar ini adalah tadinya adalah hubungan antara Tamar dan Yehuda, itu adalah mertua dan menantu. Dalam tradisi waktu itu, bila pasangan suami istri menikah lalu kemudian sang suami meninggal, maka istri tidak secara otomatis bebas. Ya, bila ada kakak dari suami atau adik dari suami, maka mereka diberikan hak terlebih dahulu untuk menikahi, untuk meneruskan keturunan daripada laki-laki itu. Demikian juga yang dialami oleh Tamar, ya, atau yang sering kita sebut dalam istilah orang Yahudi adalah pernikahan levirat, ya, di mana wanita ketika dia menjadi janda tidak otomatis bebas karena ada saudara laki-laki yang punya hak untuk mengambil dia menjadi istrinya. Nah, apa yang dialami oleh Tamar ini ternyata tragis. Kenapa? Karena suami pertama meninggal, lalu kemudian suami kedua juga meninggal, sampai pada akhirnya dia kemudian benar-benar menjadi janda. Nah, tidak mau menjadi janda yang tidak mewarisi apa-apa, lalu Tamar mulai berpikir dengan cerdasnya bagaimana agar dia memiliki keturunan dari keluarga Yehuda ini. Kemudian di dalam perjalanannya Yehuda bertemu dengan dia, lalu kemudian mereka berhubungan. Nah, lahirlah kemudian Peres ini. Nah, saudaraku, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa hubungan yang jelas-jelas najis, hubungan yang jelas-jelas berdosa sampai melahirkan seorang anak ini dicatat oleh Alkitab, bahkan dimasukkan menjadi silsilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Alkitab adalah Alkitab yang sangat jujur dengan sejarah manusia, ya. Sekalipun di dalam kenyataannya ada banyak tokoh Alkitab, walaupun dia seorang nabi dan sebagainya, melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk hal yang najis, Alkitab catat dengan baik, ya, dengan teliti dan bahkan tidak menutup-nutupi aib dan kesalahan-kesalahannya, supaya nyata bahwa sekalipun dia seorang nabi, seorang hamba Tuhan, bahkan seorang yang dipakai oleh Allah, dia tetaplah seorang manusia yang punya cacat dan celah di hadapan Tuhan. Ya, namun demikian kita tahu bahwa Allah sanggup memakai siapapun untuk menjadi alat di tangannya. Nah, demikian juga Tamar, ya, dipakai oleh Allah untuk kemudian menurunkan garis keturunan yang pada akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang dialami atau apa yang terjadi dalam kehidupan Tamar ini juga bisa kita alami, bahwa dalam perjalanan hidup kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan, kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh, kita bisa melakukan hal-hal yang keliru. Tetapi jangan lupa bahwa di tengah-tengah semua peristiwa itu, ingat bahwa Allah sanggup memakainya
dan menggunakannya untuk kebaikan, terutama untuk tujuan Dia yang mulia. Nah, jadi poinnya bukan soal kita. Jadi Allah menggunakan, memakai itu otoritas Allah. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, karena Allah sanggup memakai semua perkara termasuk hal yang buruk yang kita lakukan dapat Tuhan pakai, lalu kemudian saya bikin sesuatu yang buruk saja, toh bisa Allah yang bikin. Bukan begitu cara berpikirnya. Artinya apa? Apa yang dialami oleh Tamar ini tentu dalam konteks kebodohan mereka, ya, Tamar dan Yehuda ini. Nah, tetapi sekali lagi bahwa ketika mereka dalam kebodohan dan mereka melanjutkan hidup mereka, Allah tetap bisa gunakan itu menurut kehendak dan caranya. Tentu tidak semua orang seperti Yehuda dan Tamar, sehingga kemudian kita tidak bisa mengklaim bahwa apapun termasuk kebodohan yang saya buat Tuhan bisa pakai. Tidak bisa juga begitu. Artinya bahwa dalam hidup ini kita mesti menjaga diri dengan sebaik mungkin, ya, bijaksana, agar apa rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Ya, terlepas dari semua itu, ya, dari kelemahan-kelemahan yang kita punya, bahwa Allah mengasihi saudara dan saya, dan Allah bisa memakai saudara dan saya menjadi alat di tangannya untuk kemuliaannya. Jadi apapun saat ini yang engkau alami, apapun keadaanmu, tetap semangat, ya, tetap berpengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup memakai dan menggunakan kita menjadi alat di tangannya untuk kemuliaan namanya. Jadi lewati hari ini dengan semangat, lewati hari ini dengan senyum, lewati hari ini dengan berpengharapan. Sebab saya percaya bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Tuhan memberkati Anda semua.